Tiga tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan bahan bakar minyak BBM truk pengangkut sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Ambon tahun anggaran 2019 resmi ditahan oleh Kejaksaan Negeri Ambon pada Jumat 28 Agustus 2021 sore. Ketiganya yakni Kepala DLHP Kota Ambon, Kepala Seksi Pengangkutan Bidang Kebersihan yang juga berperan sebagai pejabat pembuat komitmen, dan mantan manajer SPBU Belakang Kota. Ketiga tersangka akan menjalani penahanan selama 20 hari di Rutan Ambon dan Lapas Perempuan Ambon. Kepala Kejaksaan Negeri Ambon, Dian Fritsnale, mengatakan perbuatan ketiga tersangka merugikan negara sebesar 3,6 miliar rupiah. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Ambon. Ada Salma Pikalohata yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Salma. Iya, halo. Salma, bisa Anda jelaskan siapa saja tersangka yang ditahan dan berapa lama mereka akan ditahan ini? Ya, Firda dan Tribuners, dalam kasus dugaan pengadaan bahan bakar minyak. Dinas Lingkungan Hidup dan Pelampahan Kota Ambon ini ada 3 tersangka yang sudah ditahan kemarin oleh Kejaksaan Negeri Ambon. Ketiganya itu seperti yang tadi disebutkan, yakni ada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pelampahan Kota Ambon, Lucia Ijab. Kemudian ada Kepala Seksi Pengangkutan Bidang Kebersihan yang juga berperan sebagai pejabat pembuat komitmen, yakni Mauritia Balesi, dan juga Ricky M. Syauta. Dia merupakan mantan manajer SPBU Belakang Kota. Ya, ketiganya ini akan ditahan selama 20 hari di Rutan Ambon dan juga Lapas Perempuan. Salma, kemudian mengapa ketiga tersangka ini baru ditahan kemarin dan sementara penetapan tersangka ini sudah dilakukan dua bulan lalu? Ya, penetapan ketiga tersangka baru saja ditahan, padahal penetapan tersangka telah dilakukan sejak 2 bulan lalu karena pihak Kejaksaan Negeri Ambon masih menunggu hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Maluku. Jadi hasil audit itu diperlukan untuk mengetahui kerugian negara dalam kasus korupsi yang diduga merugikan negara 9 miliar tersebut. Salma, berapakah jumlah kerugian yang didapatkan dari perkara dugaan korupsi ini dan apakah ada kemungkinan kerugian dari anggaran tahun 2020? Ya, berdasarkan keterangan dari Kejari Ambon, dia menyebutkan bahwa perbuatan ketiga tersangka ini merugikan negara sebesar 3,6 miliar, sesuai dengan hasil audit dari BPKP Maluku tadi. Kemudian, karena kasus ini adalah kasus yang dilakukan pada tahun 2019, namun ada kemungkinan kasus ini juga memakai anggaran tahun 2020, namun sampai saat ini pihak BPKP Maluku masih akan terus melakukan hasil audit untuk mengetahui apakah ada juga kerugian negara dalam anggaran tahun 2020. Salma, apakah ada kemungkinan adanya tersangka lainnya dalam kasus korupsi ini? Kabar terakhir yang kami himpun belum ada perkembangan kasus dan juga belum berdasarkan hasil audit yang sudah ditemukan, tidak ditemukan adanya penambahan tersangka lagi. Untuk sementara masih 3 tersangka yang ditetapkan dan belum ada pihak tertentu yang dikaitkan dalam kasus ini. Baik, terima kasih wartawan dari Tribun Ambon Salma Pikalohata atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.